Mas Hari, ini kita ngobrolin sebagai seorang bapak karena ada pertanyaan, pertanyaan yang pertanyaannya lucu nih. Ini bukan ngomongin karirnya di kantornya, ini ngobrolin pertanyaannya unik. Om, apa tantangan besar punya anak cowok yang udah bujang? Dilemparin ke gua, ke bapak-bapak. Jadi ini pertanyaan agak nusuk sebenarnya. Betul. Tapi di sisi lain itu juga apresiasi Om, kalau aku melihatnya ya. Apresiasi bahwa bisa jadi dirimu oleh teman-teman dilihat sebagai ayah yang peduli akan pengasuhan. Karena seringkali itu begini. Suka nggak suka sih kalau itu. Karena begini, seringkali ini pengalaman saya ya. Saya kan diundang 3 bulan sekali itu di beberapa tempat ya, itu untuk memberikan parenting. Ya. Di beberapa sekolah, di beberapa komunitas, di beberapa acara radio itu memberikan beberapa terkait dengan pengasuhan. Karena salah satu riset saya memang terkait dengan pengasuhan. Nah, memang biasanya yang hadir itu ibu-ibu. Di berapa persen itu? Ya, saya nggak ngitung, tapi kebanyakan memang ibu-ibu ya. To be fair, ada 90% yang ibu-ibu nggak? Nah, beberapa tergantung tempatnya. Oh, tergantung tempatnya. Ada beberapa tempat yang memang juga bapak-bapaknya cukup terlibat ya. Tapi secara umum ternyata ibu-ibu yang concern itu ibu-ibu. Artinya seakan-akan itu tugasnya ibu-ibu. Pengasuhan itu urusan ibu. Seolah-olah begitu. Nah, padahal ayah itu penting perannya di dalam proses pengasuhan. Bahkan kalau nanti teman-teman juga bisa cek sendiri isu tentang ketidakhadiran ayah dalam perkembangan anak itu menjadi salah satu risk factor berbagai permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak kita, termasuk remaja. Sehingga pertanyaan tadi kalau menurut saya nggak tahu apakah itu juga ditanyakan oleh seorang bapak, gitu kan ya. Kalau ya berarti mungkin ini cewek yang nanya. Oh, cewek kira-kira. Oh, kalau cewek ya mungkin itu jadi kriteria bagaimana mencari bapak atau nyindir kepada bapak-bapak. Tapi satu sisi saya apresiasi terhadap pertanyaan itu karena jadi menyadarkan kita akan pentingnya peran ayah di dalam proses pengasuhan. Apalagi kalau dia tanya tadi ya, terkait dengan ayah dan anak laki-lakinya ya, yang bujang lagi. Yang bujang gitu. Jadi tapi gini. Ini yang pertanyaan yang bujangnya ini menarik nih. Karena sebenarnya gini, untuk gue bapak-bapak bujang apa sih, remaja atau apa sih? Laki yang sudah agak besar tapi belum nikah. Akil balik. Ya mungkin teenager lah, 15, 18 kayak gitu-gitu kan ya. 20 gitu ya. Karena gua pribadi untuk bapak-bapak berumur 40-an, nggak lama lagi 50-an, itu memang punya bujang ini juga mengingatkan gua. Kalau ditanya gimana, apa tantangannya, tantangan terbesar loh. Ini untuk teman-teman yang baru nikah nih, yang nonton kita banyak yang muda juga. Oh gitu. Banyak yang muda juga, yang baru nikah lu akan ngerasa bahwa, anak lu pertama lahir capeknya setengah mati kan? 40 hari kurang tidur ya nggak? Gitu kan. Habis itu ngerasain mesti beli popok mahal lagi gitu ya. Habis itu TK kok makin berat juga. Secara financially lu akan dihimpit sama uang lebih banyak kebutuhannya gitu ya. Rasain kalau bujang deh. Dan kita sama ya. Saya dengan Om Ben itu sama. Anaknya 3, laki-laki semua. Dan sekarang juga lagi bujang-bujangnya. Lagi bujang-bujang. Saya nggak tahu apakah dulu kita memang punya strategi yang sama. Tapi memang tantangan ya, karena bagi anak laki-laki ya tentu saja model pertamanya ya bapaknya kan ya. Betul. Dan kerasanya gini Mas. Gimana? Kalau gua nih ya, gua kerasanya gini ya. Gua hampir seluruh hidup gua waktu gua tuh banyak dipakai untuk membangun torch kan. Membangun bisnis lah. Sebelum torch pun kan ada gitu ya. Dan itu seakan-akan walau saya tidak meninggalkan keluarga of course, tapi waktu yang terpakai itu banyak. Energi yang terpakai banyak gitu. Gitu kan. Tuh. Gua nggak mau torch gagal. Misalnya sekarang gitu ya. Tapi gua lebih takut sekarang apa? Anak gua gagal. Aneh loh. Kerasa gitu ya. Lepas dari torch lagi tumbuh, kayaknya bakalan bagus, kita ngejar banyak hal yang sedang kita kejar, optimisme juga banyak gitu ya.
tapi gue akan sangat menyesal kalau gue gagal didik anak gue ternyata. Karena di umur sedang bertumbuh. Bener loh. Iya. Itu kerasa dan iya. siapapun yang mendengar ini, mau ibu-ibu, mau bapak-bapak gitu ya, mau baru nikah atau udah seumur kita gitu. Iya. That feeling, perasaan itu tuh real. Itu tuh akan kerasa sama lu bahwa kalau lu ngerasa gagal ngedidik anak, perusahaan lu sukses juga. Nggak akan komplit hidup lu. Mungkin akan sedih lu. Iya, bahkan bisa jadi ada banyak kisah ya. Karir orang tua anjur-anjuran karena anaknya. Iya kan, ada kan, ya kan. Atau bahkan perusahaan yang dibangun capek-capek, rusaknya mana ya? Iya. Di generasi keduanya. Atau generasi ketiganya gitu. Jadi ini pertanyaan legit banget sih sebenarnya. Iya, betul. Ini pertanyaan legit banget dan kalau gua ya, kembali ke pertanyaan sama seperti beberapa pertanyaan yang sebelumnya, sebenarnya jangan sampai ini dipikirin di umur bujangnya. Ya, karena sebenarnya tiap usia itu ada tantangannya berbeda-beda ya. Benar. Oke, tiap usia ketika anak kita misalnya di usia anak-anak itu misalnya kebanyakan tantangannya selain tentang isu kesehatan adalah tantangan kita memberikan values ya, menanamkan values ya. Karena kalau di anak-anak values tidak tertanam dengan baik, kita akan kerepotan di fase remaja. Itu jadi tidak bisa langsung tiba-tiba di isu remaja. Ya. Sementara saya lebih hafalnya terkait ngomong remaja ya, dibandingkan bujang ya. Jadi kita harus melihat, apalagi tadi yang menanya mungkin belum punya anak ya. Jadi sebenarnya memulainya dari menemukan pasangan ya. menemukan suami yang memang dengerin. Menemukan pasangan penting. Menemukan pasangan yang mandecer. Masa depan cerah. Bukan mandesu, masa depan suram. Bukan hanya terkait dengan karirnya, finansial bukan terkait aja. dengan betul membuat kita aman secara finansial, tetapi dia juga memiliki perjuangan yang sama dengan kita. Samakan dulu values-nya, ya. Samakan dulu apa sih yang ingin kita perjuangkan ketika kita nanti menikah, ketika kita punya anak, kita akan mendidik anak kita dengan cara seperti apa. Itu penting. Biasanya di isu-isu pertama itu adalah bagaimana kita menanamkan values. Nah, contoh misalnya, kalau di kami itu ya ada 2 values yang kami sepakati untuk kami tanamkan untuk anak-anakku. Ya. Nah, bisa jadi tiap orang tua beda ya. Cuman 2 values. Which is respect and responsibility. Respect and responsibility. Itu bagi kami itu penting. Ya, respect jelasin respect. Respect itu dia perlu menghargai dirinya. Dia perlu menghargai dirinya. Dia perlu menghargai bahwa dirinya pun juga punya hak. Makanya dia juga nanti bisa membela diri. Ya, dia perlu menghargai, terutama kayak misalnya perempuan, karena dia harus tahu bahwa dia harus mampu menghargai dan mempertahankan harga diri. Gitu ya. Itu jadi penting respect. Respect itu ke dirinya sendiri dulu. Dia harus menghargai dirinya. Dia harus mensyukuri nikmatnya diperoleh, dia harus menjaga harga dirinya, itu penting. Yang kedua adalah dia juga harus menghargai orang lain, termasuk menghargai keragaman, itu penting. Makanya nanya dulu, bentar. Kenapa diri sendiri dulu baru keluar? Karena untuk anak ini akan lebih konkret, karena kalau kamu juga ingin dihargai, orang juga ingin dihargai, itu akan lebih mudah menanamkan pada dia. Kebayang ya kan? Dia akan apa rasanya ketika kamu disepelekan orang? Berarti dia cerminannya itu ada di dia sendiri. Apa rasanya kalau kamu dihina? Jadi jangan hina orang. Itu. Iya, gitu. Untuk anak itu dulu. Cermin dirimu, itulah yang kamu lakukan pada orang itu lain. Kan golden rules-nya. Jadi respect itu penting. Makanya bagi saya penting. Contoh misalnya hal kecil ya. Ketika ngobrol, kalau nanti keluarga datang, kayak kemarin saya lebaran gitu, jangan pernah keluarkan HP-mu. Respect, kamu harus respect pada momen itu. Kamu harus respect pada momen itu. Nah, itu penting respect-nya. Jadi bagi saya penting. Yang kedua responsibility. Jadi ini itu penting. Itu bagi saya penting. Jadi kamu itu dapat punya tanggung jawab. Kamu itu punya tanggung jawab sebagai anak itu seperti apa. Jadi di umur-umur yang berbeda dilatih itu ya? Betul. Jadi setiap di usia dia misalnya kamu punya tanggung jawab terhadap diri kamu sendiri. Sebelum bujang, waktu kecil ngajarin responsibility dari apa, Mas? Hal-hal kecil. Misalnya contoh, makan. Habisin.
Iya, dia kan itu tanggung jawabnya dia, gitu ya. Terus kemudian tempat tidurnya, itu tanggung jawab dia, iya kan? Nyiapin dia sekolah, alat-alat sekolah, itu tanggung jawab dia. Barang-barang mainannya dia, betul. Itu tanggung jawab dia. Ketika dia mulai toddlers lah gitu, umur berapa ya? Ya 5, enggak, gedean ya? Sekolah. PR. Belajar. Itu tanggung jawab dia. Ditangkringin apa enggak tuh? Enggak ya? Harus sudah bisa dia sebelum itu ya? Karena apa? Paling diingetin kali ya? Diingetin ya. Tapi kalau dia misalnya contoh, kerjaan PR belum, sudah, terus kemudian sudah selesai semua, sudah gitu ya, sudah dicek lagi, sudah, itu ya, tanggung jawab saya untuk memonitor dan mengawasinya. Tapi kalau ternyata sudahnya dia itu asal-asalan dan dia dapat konsekuensi negatif, saya minta dia ngerasain itu, saya biarin. Karena apa? Tanggung jawab itu belajarnya kalau dia dapetin konsekuensi, Om. Gue pernah kejadian sama. Iya. Jadi anak gue kan anak yang besar di pandemi. Oh iya. Masa SMA-nya itu cuma 1 semester di sekolah. Oh iya. Dan pada saat kelas 2, gue ditelepon sama bapaknya, sama gurunya. Anak gue udah nggak masuk sebulan. Ternyata dia ada depan komputer, tapi dia tuh tidak masuk sekolah. Kebayang nggak? Nggak akan naik kan? Nggak akan naik kan? Nih, gue gila. Dulu gue aja hampir nggak naik. Anak gue hampir nggak naik juga. Gue pikir, waduh bahaya nih. Tapi gue ingat, gue lakukan itu juga, hal yang sama. Oke, ngobrol sama gurunya, ngobrol sama ibunya, ngobrol sama anaknya kemudian. Minta dia jelaskan masalahnya. Kenapa dia begitu? Dan dia jelaskan ke saya. Karena nggak ngerti, guru di komputer tuh nggak ngomongnya apa nggak ngerti, mau nanya susah. Iya. Semua, karena guru-guru nggak terbiasa juga ngajar online kan waktu itu kan. Pada waktu itu. Pada saat itu SMA ngajar matematika, ilmu-ilmu susah semua. Iya. Oke, saya jadi ngerti juga. Saya bisa mengerti posisinya dia. Betul. Belajar matematika, udah kalkulus awal gitu. Iya. Dia nggak ngerti, gimana mau enak gitu. Iya. Saya bisa mengerti sehingga saya akhirnya menahan marah saya juga tuh. Iya. Menahan marah saya, of course keluar sedikit-sedikit gitu. Iya. Tapi saya belajar untuk membiarkan dia memecahkan masalahnya. Betul. Selesaikan saya itu. Cuma ngasih tahu ke dia, Oke, this is a problem. Iya. Berapa guru yang kasus? Hitung dulu. Lalu saya bilang, dari guru-guru ini pecahin. Mana yang kamu bisa ajak ngobrol baik-baik dan kayaknya gampang. Lalu cari guru-guru yang kemungkinan besar akan bermasalah nih sama kamu nih. Dia lakukan. Jadi saya buatin strateginya. Saya bantu buat dia strateginya, tapi dia harus eksekusi. Dia harus eksekusi. Dan dia harus hadapi itu. Dan benar, dia hadapi satu-satu gurunya dari yang mudah dulu. Sehingga dia punya kumpulan backup. Yap. Di belakang ada guru-guru yang mau maafin sebelum ngomong sama guru yang nggak akan maafin gitu. Iya. Terakhir akhirnya ada guru yang nggak maafin dia. Dan dia nyaris nggak naik kelas dan saya bilang, oke, kalau guru itu nggak maafin kamu, nggak ngasih kamu tugas tambahan atau apapun untuk make up, untuk mengganti ketidakhadiran kamu, ya kamu harus hadapi bahwa kamu tidak akan naik kelas. Dan ini adalah konsekuensi dari yang kamu lakukan. Tapi masa sih kamu udah ngelobi sekian banyak guru, kamu menyerah? Lobby yang ini dengan cara yang baik, saya ajarin cara lobbynya. Tapi dia lakukan sendiri. Naik kelas, Mas. Alhamdulillah. Jadi cuman kayak bapaknya nyaris nggak naik kelas doang. Iya. Dan itu cara bahwa dia harus ngambil tanggung jawab itu. Karena tanggung jawab itu adalah belajar melatih anak bertanggung jawab itu adalah salah satunya adalah mengambil konsekuensi atas pilihan dari tingkah lakunya. Betul. Contoh, anak saya itu punya masalah dengan bahasa Sunda. Gua juga. Jadi dia menghindari belajar bahasa Sunda dan segala macamnya. Terus selalu minta gitu, ajarin. Secara lu orang Jawa. Nggak bisa. Nggak bisa. Gue orang Sunda aja gitu ya. Tapi ya tetap harus berarti ya. Terus nggak bisa. Kamu belajar? Dia nggak menyenangkan. Bla 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 bla. Kamu selesaikan itu. Dia ngambil resiko tidak belajar dan segala macamnya. Dapat merah. Malunya minta ampun. Nggak apa-apa. Bagi saya
itu konsekuensi yang harus kamu peroleh. Iya. Ada lagi momen di mana saya ditelepon tuh sama guru, anak saya di IGD karena diduga brain injury, gitu ya, karena berantem dan kalah. Jadi keantem ke lantai gitu ya, sampai muntah gitu. Ada khawatir itu. Tapi ternyata tidak, alhamdulillah. Nah, terus kemudian ketika pulang dia tanya ke saya gitu ya, ayah, maaf ya, aku tadi berantem sama teman gini. Oke, terus apa yang kamu lakukan? Ini terjadi bla bla bla. Dia ceritakan lah gitu. Ya. Dan dia melakukan itu karena dia melindungi harga dirinya. Jadi bagi saya, kamu nggak perlu minta maaf untuk itu. Kamu nggak perlu minta maaf untuk itu. Karena berkelahi untuk melindungi harga diri bagi ayah nggak masalah. Justified. Bagi saya, kamu nggak perlu minta maaf untuk itu, gitu ya. Nah, yang perlu kamu minta maaf adalah apa yang kamu katakan sampai memicu perkelahian, gitu kan? Jadi ternyata jadi saya tahu bahwa yang ini salah, yang ini nggak perlu minta maaf, yang ini nggak salah. Terus kemudian dia tanya, jadi aku mesti gimana? Selesaikan masalah kamu dengan temanmu, gitu kan? Setelah itu kamu latihan lagi supaya kamu nggak kalah. Gue baru mau nanya itu. Ya karena ya nggak apa-apa, bagi saya udah tertanam itu karena dia harus menghargai harga diri dia. Betul. Tapi dia tetap juga harus menghargai orang lain. Jadi yang perlu minta maaf adalah kata-kata yang dia keluarkan yang memicu perkelahiannya, gitu ya, bukan melindungi harga dirinya, gitu ya. Nah, tapi dia harus bertanggung jawab menyelesaikan itu. Saya nggak akan mau ke sekolah, gitu ya, karena itu masalah kamu dengan temenmu, gitu. Betul. Dan dia ketika diperlakukan seperti itu, anak itu ada chances gagal, tapi kalau menang bangganya luar biasa karena dia merasa bahwa dia yang menyelesaikan masalahnya, gitu kan. Nah, itu yang disebut sebagai, makanya tadi kalau jangan sampai ke remaja. Sejak awal itu tantangannya adalah bagaimana kita menanamkan values. Yang terpenting adalah itu. Karena values itu bagi saya itu adalah nilai-nilai itu yang akan menjadi panduan hidupnya dia kelak. Betul. Belajar bahasa Inggris, matematika, apapun itu bisa dikejar nanti kok. Tapi nanemin dasar-dasar itu tuh yang nggak mudah dan nggak perlu banyak. Kalau kami itu 2 saja itu perjuangannya luar biasa loh. Menanamkan respect sama responsibility itu susah dua-duanya. Luar biasa. Tapi gini, lu sepakat nggak sih kalau gue ngelihat yang namanya values itu kayak branding. Branding itu values. Betul. Di perusahaan itu kita punya sebuah value, kita taruh dalam logo. Sehingga orang percaya bahwa Torch itu kuat misalnya. Betul. Torch itu bagus. Torch itu baik misalnya gitu. Itu kan branding dan itu sesuatu yang kita ulang-ulang. Nggak bisa saya datang bilang ke konsumen, Torch itu kuat, lalu dia percaya, nggak kan? Berulang-ulang, di iklan, di aktivasi, di kehidupan sehari-hari kita perlihatkan bahwa Torch itu kuat gitu. Dan value seperti ini yang kita taruh di anak, kita masukkan di anak gitu ya, kita tumbuhkan, kita bangun di dalam itu juga sama gitu. Gue ngerasa bahwa anak gue sekarang gitu ya, sebenarnya hasil pengulangan berkali-kali, itu berulang-ulang, ngingetin. Kadang-kadang sesimpel sholat gitu ya. Harusnya yang udah dewasa, yang udah bujang, harusnya udah aman dong. Ada aja, dia harus dibangunin tetap aja gitu. Dan akhirnya gue berdamai pada diri sendiri nih, menjadi bapak itu akhirnya ya sudah, memang tugas gue mengulang-ulang nilai itu. Jadi emang gitu ya? Isunya adalah konsistensi. Dan yang paling menantang itu adalah apa yang kita ajarkan itu konsisten kita lakukan dulu. Itu yang paling menantang. It's easier diterima orang kalau kita juga melakukannya. Karena dia kan melihat kita sehari-hari. Jadi apalagi anak laki-laki kan lihat saya itu. Jadi kayak misalnya saya ingin dia sholat ke masjid misalnya. Saya nggak bisa ngomong sholat ke masjid, nggak bisa. Kan saya harus sholat ke masjid ngajak dia kan. Karena dia harus menyaksikan bahwa ayahnya juga melakukan gitu. Artinya bagi penanya yang perempuan ini penting sekali untuk mencari jodohnya itu konsistensinya ada ya? Kayak tadi tuh misalnya, saya kan minta setelah makan itu cuci piring. Saya mulai dari saya. Saya itu setelah makan cuci piring, gitu kan? Jadi karena kami melakukan itu semua, gitu ya. Meskipun kami punya asisten rumah tangga pada waktu itu pun, jadi
Saya cuci piring, saya juga nyuci sepatu saya juga setrika baju-baju saya untuk ini tertentu ya. Jadi bukan yang lebih penting bagi saya itu adalah menunjukkan bahwa hey, ayah melakukan itu. Jadi kamu nggak ada alasan tidak melakukan itu juga gitu. Itu kan yang paling susah kan Om. Jadi contoh misalnya kalau saya pengen membuat dia menghargai, saya harus mulai dari saya kan. Itu tantangan pertama. Nah, naik ke remaja, tantangannya kan tadi nyanyi tantangannya ya. Kebanyakan tantangan isu remaja itu ada beberapa. Satu isu kesehatan sebenarnya. Itu kesehatan loh. Jadi anak-anak kita di usia remaja ini seringkali kan gagah sekali ya, iya kan? Kadang-kadang nggak peduli pada macam-macam kan. Nggak cuci celana seminggu gitu. Iya gitu kan. Isu kamarnya berantakan, kebersihan kamarnya tuh khas tuh. Betul gitu kan. Itunya nggak diganti, spraynya lupa ganti, ya gitu kan. Lolos tidak sikat gigi, berantakan lah pokoknya ke isu pengelolaan kesehatan ya. Anak laki-laki gitu ya. Anak perempuan lebih kompleks lagi kesehatan biasanya. Tapi itu kesehatan itu penting. Ya, sudah mulai jerawatan, kebanyakan lupa nggak meskipun udah kita bekali dengan handuk dan segala macam, tetap aja kayak gitu kan ya. Begadangan, kalau anakku kan begadangan tuh. Anak saya tuh isunya adalah ngingetin dia istirahat, ngingetin dia makan yang benar, ya kan? Ngingetin dia nggak terlalu banyak konsumsi kopi. Kopi yang nggak benar, artinya kopi yang dicampur macam-macam gitu. Jadi isu kesehatan Om, bagi saya itu penting. Yang kedua isu pergaulan. Itu pergaulan. Jadi kita penting tahu bagaimana anak saya itu tuh ada di komunitas apa. Anak saya itu wibu. Nah kebayang nggak? Saya tuh ikut komunitas wibu juga karena pengen tahu. Kosnya lumayan nggak? Saya baru tahu gitu. Oh kenapa ya dia ngajuin proposal seperti itu? Oh ternyata gitu ya gitu. Tapi dia beruntung itu masuk di dalam. Dia harus mengajukan proposal. Saya pengen ini dan segala macamnya. Saya target saya nembus pentas kan ternyata ada itunya ya, ada kriterianya ya gitu ya. Dan dia harus presentasi ke saya. Budgetnya butuh segini segala macamnya gitu ya. Saya deal. Kamu tabunganmu berapa? Ya itu tuh. Jadi tapi itu latihan. Dia harus latihan itu gitu. Jadi gitu ya. Tapi saya pengen tahu apa sih sebenarnya nikmatnya itu. Saya ikut di komunitasnya. Saya di fase-fase remaja itu. Posisi kita, kadang-kadang kita harus siap jadi temennya Om. Benar. Saya tuh sering ngafe bareng sama anak saya. Oh gitu? Iya. Karena ngobrol kami tuh lebih banyak situ. enaknya itu. Dia kerja ngapain, aku kerja ngapain, ya kita ngobrol ngafe bareng. Saya jalan bareng. Dan gue pikir kayaknya semua orang punya strategi masing-masing. Boleh pakai kreativitas untuk menyesuaikan sama anaknya masing-masing nggak sih? Iya. Misalnya lu tadi caranya gitu buat proposal gitu ya. Kalau anak gua tuh, actually gua nggak kasih uang saku. Dia harus kerja untuk itu. Misalnya gua punya Airbnb. Nah dia jadi hostnya Airbnb. Di usia berapa? Dari mulai kelas 3 SMA gitu. Oh, anak saya kalau udah mulai kayak gitu, baru memang setelah kelas 2 atau 3 SMP. Saya yang itu sudah mulai ya. Tapi kan dia punya keterampilan tertentu. Dia punya keterampilan programming. Dia menguasai Anak lu programming juga? Anakku programming. Ya elah sama lagi. Jadi bahkan dia ketika lulus SMP mau ke SMA, dia itu mau bikin proposal tidak ngambil SMA di Indonesia. Mau ngambil langsung courses, saya bilang enggak, tetap SMA di Indonesia. Kalau mau keluar baru nanti perguruan tinggi aja gitu. Jadi, dia programming dan segala macamnya. Jadi dia mengerjakan pekerjaan saya. Jadi saya suka dapat. Tapi baru setelah mulai kelas 3 SMP. Jadi kalau dia mau nambah, kan itu kan mahal tuh. Itu komputernya itu speknya gitu kan ya. Dia mau nambah itu kan lumayan tuh. Nah dia untuk kayak gitu dia harus ini proposal ke saya, terus nanti saya kasih project biasanya. Jadi bikin lewat misalnya mindahin riset saya dari printed ke Miro atau ke apa, bikin Canva, bikin presentasi dan segala macamnya. Itu project-project kayak gitu. Atau kadang-kadang memang nemenin saya manggung, terus dia mendokumentasikan, dia ngedit. Atau ngedit video-video saya. Pokoknya kalau lebih dari segitu baru dia
gitu, karena memang bisnisnya yang memang dia lakukan itu. Iya, dan memang balik lagi ke tadi pertanyaan gitu ya, dan jawabannya memang jangan dimulai pas bujang ya. Tidak. Jangan mulai bujang. Kita dan harus siap-siap ngulang-ngulang ini lama loh, untuk waktu yang sangat lama. Jadi konsekuensi jadi bapak, itu seperti itu kan ya? Ya di bujang itu salah satunya yang menantang itu malah pergaulan, Om. Iya. Jadi kita harus tahu dia bergaul sama siapa. Dan harus ada sesuatu yang memang kita itu menciptakan koridor. Bukan membuat dia itu kayak kita ikat, kebayang nggak? Jadi mengendalikan dia dalam tanda kutip ya, mengelola dia itu bukan ngasih tali yang menjerat dia, tapi kita menciptakan koridor. Benar. Dia punya kebebasan di dalam koridor tersebut. Di koridor itu, dan memang itu harus kita sepakati karena remajanya dia dengan remaja saya itu beda banget. Iya. Beda banget. Termasuk kita harus sangat bisa belajar dari dia ya. Betul. Harus fair. Betul. Harus fair bahwa ketika ngobrol-ngobrol, oke, lu jelasin nama gue deh. Iya, itu maksudnya apa gitu. Iya, kayak contoh misalnya, ketika saya remaja, oke ya, memang saya nggak butuh itu dan memang nggak saya alami. Saya nggak ada yang namanya wibu, saya nggak ada namanya kebutuhan ini, kebutuhan itu dan segala macamnya. Tapi dia eksis ya. Saya itu misalnya nggak ada itu yang namanya agenda nonton konser. Ternyata ya, saya baru tahu juga ya, pameran-pameran anak saya itu kan mengikuti produk, misalnya produknya Marvel. Ya. Kan suka ada pameran di Indonesia. Itu mahal juga ternyata ya. Oh. Gitu. Jadi anak saya yang pertama itu tuh dia itu untuk relasinya, pergaulannya karena berbeda, atau ketemu misalnya dia punya klub sesama game designer gitu dan segala macamnya gitu. Itu ada hal tertentu yang saya tidak tahu gitu. Dan memang itu yang kita harus tahu, tetapi kita harus belajar dari dia. Isunya pergaulan, kalau tantangannya itu di pergaulan, dan kita harus tahu dia bergaul dengan siapa. Nah, yang terpenting adalah bukan ngasih tali kekang, tapi koridor. Nah, atasan itu yang harus kita sepakati. Tapi lu dari kecil pun begitu dong berarti ke anak? Maksudnya ketika dia di umur SD gitu juga dia punya kebebasan tertentu di sebuah koridor atau gimana? Koridornya sempit semakin membesar. Ketika kecil itu koridornya saya sempit. Artinya direction saya lebih tinggi. Karena cara berpikir dia lebih simpel pada saat itu. Betul. Semakin besar, kasih ruang untuk dia untuk salah. Betul. Salah-salah yang terkontrol berarti ya? Betul. Tapi ada sesuatu yang memang saya nggak bisa mengendalikan. Saya pernah marah, kayaknya sekali ya, saya marah besar. Saya pernah. Jadi, tapi setelah itu anak-anak saya takut supaya itu tidak terjadi. Jadi mereka tahu bahwa jenjang oke, sampai di sini ya, gitu ya. Dia akan mencegah supaya saya nggak marah besar. Saya marah besar. Ada satu kesalahan yang bagi saya itu benar-benar saya nggak bisa tolerir. Kebohongan. Saya bisa mentolerir yang lainnya. Anak saya tuh banyak tuh ngerusakin barang. Itu tuh apa namanya? Ini tablet dan segala macam itu, aduh, gitu kan ya. rusak kebanting atau apa dan segala macam. Bagi saya itu sesuatu yang sebenarnya dia bisa ngejelasin barang hilang. Itu bukan hal-hal yang membuat saya marah, gitu ya. Nilai jelek itu nggak terlalu bikin saya marah. Nilai jelek tuh nggak bikin saya marah. Berantem sepanjang alasannya clear nggak bikin saya marah. Tapi bohong, wah, nggak bisa. Itu sesuatu yang nggak bisa tolerir. Kalau bohong itu nggak ada obatnya. Confirm dia tuh mirip sama gua. Kok bisa ya? Bohong nggak bisa, Om. Saya pernah marah besar, makanya setelah itu negatif apapun dia cerita. Termasuk anak saya itu diajak nonton film porno, dijebak, itu pun dia cerita ke saya. Sampai seperti itu dia cerita. Peluang-peluang di dunia wibu itu juga ada negatifnya. Dia ceritakan semuanya ke saya. Karena dia tahu bahwa kalau dia ceritakan itu malah aman, karena ayahnya nggak akan marah. Gitu. Tapi sekali saya tahu bohong, itu kemarahan saya saya bisa. Dia tahu bagaimana saya marah. Bahkan dia pernah mendengar dari omnya, dari teman-temannya, bagaimana saya marah. Jadi dia nggak ingin ayahnya marah ke dia gitu. Karena dia tahu kalau ayahnya marah seperti apa, itu kisah-kisah itu tuh sudah dia dengerin dari omnya, dari bapak saya, dari ibu saya, dari tetangga saya gitu. Jadi kelakuan waktu saya muda. Dan sebaiknya memang anak-anak tahu. Bahkan kalau saya sebenarnya saya ceritakan tentang keluarganya dia. Saya ceritakan tentang kakeknya dia. Saya ceritakan tentang neneknya dia. Siapa itu uyut kamu? Betul. Siapa itu saya ceritain.
saya ceritain, saya berusaha mengajari, membuat dia tahu bahwa kamu itu bukan berasal dari keluarga yang istilahnya nggak peduli sama lingkungan. Betul. Bahwa ini nilai-nilai tertanam di keluarga bukan saya, ini bukan saya. Iya. Ini dari atas tuh kamu tuh seperti ini dan kamu bisa lebih dari itu. Saya ada kisah malah khusus mengenai hal ini. Apa tuh? Jadi terapi untuk anak saya. Jadi anak saya itu pernah dibully karena etnis. Anak saya kan kulitnya agak lebih hitam, ya, lebih kedua gitu. Anak saya itu pernah dibully, Jawir dipanggilnya. Jawir. Jawa Ireng. Bisa aja ya anak-anak. Jawir. Dan dia itu sempat merasa rendah diri gitu ya karena identitas etnisnya. Karena Jawanya dibuat seakan-akan jelek gitu ya. Jelek gitu bagi dia gitu. Jadi dia identitas Jawa itu pengen dia hilangkan gitu ya. Terus suatu saat ya saya ajak ke ada museum di daerah Merapi namanya Ulen Sentanu kalau tahu. Ya. Nah, terus kemudian saya ajak ke sana. Bagus tuh. Dan salah satu buyutnya dia ada di situ. Di silsilah itu. Gimana? Dia ngelihat itu gimana? Saya tanya, terus kemudian saya ajak ke satu keraton gitu ya, dan saya tunjukin silsilahnya dia gitu ya. Terus kemudian dia kisah-kisah betapa di situ ada banyak kisah ya, kan? Benar. Leluhurnya itu seperti ini, karyanya seperti ini, terus segala macamnya sampai ke dia gitu kan ya. Nah, sejak saat itu kemudian di tasnya itu diisi dengan identitas Jawanya dia, terus dia ke sekolah itu pakai surjan gitu ya. Tapi setidaknya dia tahu bahwa ada nilai-nilai luhur yang perlu dia jaga. Nah, kalau saya itu penting juga. Jadi norma-norma mana? Karena ada di kami itu salah satu neneknya istri saya berarti buyutnya dia itu penulis buku disertasinya itu adalah serat kajian psikologis Serat Wedotomo. Apa itu? Serat Wedotomo itu adalah satu kitab ajaran untuk para kesatria Jawa. Oke. Nah, Wedotomo itu ajaran utama. Jadi itu ajaran-ajaran bagaimana sih seorang kesatria itu seperti itu. Jadi saya ceritakan ini buku nenekmu loh. Dan segala macamnya. Nah, memang ada nilai-nilai luhur yang ada di dalam keluarga kita yang tertanam, yang itu bisa juga dijadikan sebagai panduan. Panduan perilaku. Nah, kalau memungkinkan itu lebih baik, itu bagus tuh karena dia supaya tidak tercerabut dari akarnya. Jadi saya penting misalnya tiap tahun itu saya ajak dia menelusuri jejak-jejak leluhurnya. Jadi ke makam buyutnya, ke makam eyangnya, ke makam itunya. Dan saya jelaskan siapa dia, apa perjuangannya, sekecil apapun itu. Gitu ya. Saya kenalkan dia misalnya eyangnya itu siapa, eyang putrinya itu siapa. Jadi ketika ke makam tuh saya jelaskan kontribusinya dia kepada lingkungan itu seperti apa gitu. Sehingga dia bisa membawakan dirinya minimal mengikuti jejak leluhurnya itu gitu. Setuju. Jadi gitu ya. Jadi sebenarnya ngedidik tantangan itu gede banget. Jadi tantangannya kalau udah dibujang itu ya dia sudah harus segera siap untuk jadi bapak kan sebenarnya. Betul. Gak lama lagi tuh sebenarnya material bapak-bapak itu tuh. Betul. Dan sebenarnya kalau dalam psikologi itu di tiap tahap perkembangan itu ada tantangannya ya. Ada tantangannya. Jadi kalau anak biasanya isunya kalau kita jadi bapak yang paling sering akan jadi konflik kita dengan anak kita selain isu pergaulan adalah isu karir. Isu masa depan. Ntar kita bahas selanjutnya itu. Siap. Jadi nanti mungkin kalau pengen Kelab Pejuang Kehidupan ngebahas banyak tentang keluarga, mungkin ya kita bisa buat segmen-segmen ayah berbagi inspirasi kali gitu ya. Abi. Ayah berbagi inspirasi. Abi ini. Ini abi bapak-bapak maksudnya. Dan kita mungkin tertarik juga kalau ada teman-teman yang mau gabung di sini gitu ya. Gabung di sini ngobrol sama kita. Kita bahas keluarga, kita bahas kehidupan, tapi di sudut bapak-bapak. Karena kadang-kadang nggak fair dunia ini menganggap kita adalah tukang cari duit. Itu.
Kita bukan sekedar tukang cari duit. Dan ibu-ibu akan pusing kalau seandainya kita nggak turun tangan gedein anak juga, ya nggak sih? Persis. Oke, terima kasih banyak Mas Ari. Thank you very much. Kita ngobrol lagi di yang selanjutnya. Siap. Atur nuhun. Mudah-mudahan banyak inspirasi bagi teman-teman. We'll see you again soon.